Paing itu seperti apa yang tertulis di kitab Primbon. Paing cendono, binatang peliharaannya harimau. Jadi orang-orang Paing itu karakternya memang ibarat hewan itu harimau, dimana harimau itu predator. Jadi predator itu orang yang punya kemampuan agresivitas, energinya energi menarik dan mengejar seperti itu. Mana ada predator itu terus duduk diem saja pas lapar terus nunggu makanan datang baru dimakan. Itu kalau itu hewan rumahan. Predator itu lawannya apa? Predator. Nah, orang-orang Paing itu biasanya orang-orang yang mempunyai keberanian. Pertama, keberanian, punya kekuatan dan punya mental. Orang-orang Paing itu biasanya untuk melakukan ekspansi, menjelajah kemana-mana, itu dia punya keberanian. Dan ingat, hewan itu tidak pernah berkerumun. Harimau itu tidak pernah berkerumun bareng-bareng kayak temen-temen nih, bareng-bareng gerudak-geruduk gitu enggak. Kemana-mana biasanya harimau itu ya sendiri, karena dia itu predator dan wajib bagi dia itu untuk mengamati, untuk mengejar target, fokus pada hewan predator apa saja. Itu ya pasti tidak ada yang bergerombol. Kalau bergerombol itu ya makanan namanya. Kalau bergerombol itu ya bukan predator tapi apa, hewan-hewan apa itu, piaraan kayak. Orang Paing punya keberanian ekspansi. Maka jangan salah kalau orang Paing itu merantau jauh dari rumah gitu, Pak, ya pasti punya keberanian dan punya mental, punya tekad, punya mental. Terlepas secara fisik orang Paing itu kelihatannya biasa-biasa saja, tapi mentalnya pasti luar biasa dan keinginannya, ekspektasinya luar biasa. Dan bagusnya harimau itu mengejar mangsa hanya sesuai dengan apa yang ia butuhkan saat dia lapar saja. Selebihnya kalau dia sudah kenyang ya sudah, dia tidak punya keinginan lagi. Nah, di sini menunjukkan bahwa orang-orang Paing itu bukan tipe orang-orang yang serakah, bukan tipe-tipe orang-orang yang mengejar validasi, tetapi orang Paing itu adalah orang yang terobsesi pada apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan saja. Selebihnya dia jarang. Orang Paing itu kok serakah terus melihat pencapaian orang lain itu serakah, itu jarang. Tetapi yang memungkinkan terjadi pada orang-orang Paing itu adalah saat dia melakukan sesuatu, dia juga membutuhkan sebuah pengakuan dari orang. Jadi dia tidak mencari validasi, tapi minimal dia itu dihargai. Maka hewan seperti macan itu biasanya kalau dia pemimpin kelompok, dia sangat berjuang mati-matian, sementara hasilnya untuk dinikmati bersama kelompoknya. Jadi bukan untuk dimakan sendiri. Nah, ngontrol. Jadi kalau kamu berpasangan dengan orang Paing, cirinya kamu harus bisa mengewongke, harus bisa memberikan ruang, harus bisa memberikan panggung bagi Paing bahwa Paing sudah berupaya, bahwa Paing sudah berjasa. Di situ maka justru Paing itu akan menemukan kekuatannya yang lebih besar dan akhirnya akan justru lebih mampu untuk bertumbuh lebih positif. Jadi Paing itu sing dikarepne Paing itu, saya itu banyak ingin dihargai bahwa saya itu ada dan saya sudah melakukan. Bilang terima kasih gitu aja. Maka orang-orang Paing itu akan dengan luar biasa menunjukkan dedikasinya, akan dengan luar biasa menunjukkan powernya, menunjukkan kemampuannya yang didedikasikan. Didedikasikan itu diberikan. Misalnya pasanganmu Paing, kok Paing itu kamu gunggung, ya kamu itu orang hebat ya, terima kasih ya, kamu sudah berjuang untuk kami, untuk istrimu, untuk anakmu, semoga ayah sehat terus, semoga ayah punya keberuntungan, semoga ayah bisa mencapai kesuksesan yang lebih bagus lagi, semoga rezeki kita akan semakin lancar. Dan saya, orang Paing tersentuh di hatinya karena dia diwongke, dia akan menjadi kekuatan yang luar biasa, akan menjadi mesin pendobrak yang luar biasa untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Wah. Paing itu bukan orang serakah. Paing itu orang yang hanya ingin dihargai saja, ingin diakui, tidak berlebihan. Justru Paing itu kalau disanjung berlebihan, dia itu malah justru tidak suka. Hewan macan itu dia tidak butuh pujian, dia hanya ingin memastikan bahwa kelompoknya, bahwa keluarganya, pasangannya dan anak-anaknya itu terjaga,
terlindungi, mendapatkan makanan. Wes. Nah, dan dia berani menghadapi risiko apapun. Payung itu luar biasanya seperti itu. Maka wataknya selalu pergi jauh lah, ya bener. Masa harimau ngelutek aja. Nek ngelutek aja terus banyak temennya ya kambing, berarti kan. Terus duduk dan tidur menyendiri. Ya namanya pemberani itu tadi. Tetapi memungkinkan saat dia itu menyukai hal-hal semacam itu, sebetulnya naluri sebagai manusia juga merasa kesepian. Maka Payung itu juga butuh diperhatikan. Maka jangan heran kalau kadang Payung itu tantrum, kalau Payung itu kadang emosionalan dan sebagainya, itu sebetulnya hanya dari rasa ingin diakui dan rasa keberadaannya ingin diakui itu yang kadang tidak bisa dia dapatkan. Maka terlihat emosinya kadang meledak-ledak. Sebetulnya yaitu kalau iso ngwongke, iso njunjung yang namanya Payung itu wis dia mampu berkorban apapun untuk Anda. Ini tak kasih tahu rahasianya biar orang-orang Payung di sini juga mengakuinya kan. Jarang makan kecuali jika diberi makan oleh raja. Nah, ini termasuk tidak serakah itu tadi. Maka ya, harimau itu kalau sudah habis makan ya wes. Nanti kalau 2 hari 3 hari itu dia itu tidak lapar, ya tidak ngejar mangsa. Tapi kalau lapar dia baru ngejar mangsa. Maka ini masalah kepercayaan. Kalau orang-orang Payung, jangan, kalau Anda punya karyawan Payung atau pasangan Payung, setelah Anda beri kepercayaan, Anda akui keberadaannya dan Anda menghargai setiap apa yang dia lakukan, jangan khawatir. Payung itu orang setia. Tidak bakal Payung itu neko-neko. Biasanya kalau Payung itu neko-neko, berselingkuh, berkhianat, terus unkomitmen seperti itu, ya karena ada pemicunya tadi. Mungkin dari awal kamu kurang biasa menghargai keberadaannya, akhirnya ya jangan salah. Jangankan kok orang Payung, yang lainnya pun seperti itu. Kalau kamu tidak bisa menghargai Payung, kan ngono, dia pasti akan berlalu pergi. Akhirnya setelah dia merasa bahwa luka-lukanya itu tidak ada yang mau peduli dan tidak mau mengobati, ya dia akan berlalu pergi seperti itu. Tapi coba kalau Payung itu dari awal terus kamu beri apresiasi, terus kamu hargai keberadaannya, kamu akui, kamu ya wes, pokoknya nek kowe gemati ning Payung luwih dene gemati apapun. Patut gunung to dijugruk nih kanggo kowe. Kan gitu ibaratnya. Terus banyak musuh dan berbahaya. Karena kecenderungan Payung itu yang memang tidak suka mencampuri kehidupan orang lain dan tidak bisa hohohihi, tidak bisa basa-basi seperti orang lain, tidak suka berbelit-belit, dan dia memang sukanya hal-hal yang taktis. Maka tampak bahwa dia sebagai sosok yang dilihat oleh banyak orang, akan menjadikan penilaian orang itu melihat sosok Payung itu orang-orang yang angkuh. Nah, macan itu masa ada bengak-bengok, macan bengak-bengok, sing bengak-bengok itu ya ayam kalkun. Sing bengak-bengok itu ya burung kan. Masa macan bengak-bengok ya tidak mungkin. Macan mengaum dalam sekali tempo saja, tidak mungkin macan kemeriak kan, tidak mungkin. Nah, itu menjadikan orang yang memandang dia yang tidak memahami tentang Payung dikira dia itu sombong. Kalau berbahaya ya iya, sekali Payung itu dikhianati, sekali Payung itu disakiti, sekali Payung itu tidak dihargai, ya wes, maka dia akan menjelma. Kamu tahu toh macan, kok kamu macan itu kalau tidak kamu ganggu ya tidak ngapa-ngapain. Tapi kalau kamu ganggu, apalagi macan itu macan lapar terus kamu ganggu. Dan nek macan tidak lapar itu kamu lewatnya kamu dibiarkan saja. Tapi nek macan itu lapar kamu lewat ya diserang. Tapi nek apalagi wis macan lapar kamu ganggu kan. Nah, orang Payung sama seperti itu. Saat kamu itu bermasalah dengan orang-orang Payung dan merasa orang Payung itu secara integritasnya dia terancam dan sebagainya, ya wes, dia akan keluar aslinya. Dia akan mengaum, dia akan mencakar-cakar, pokoknya. Makanya dikatakan banyak musuh berbahaya. Nah, bahkan keberadaan Payung itu sendiri saat dia diam saja bagi orang lain itu kadang menjadi ancaman. Karena apa? Ya karena aura yang dimunculkan oleh Payung itu seakan-akan menjadi ancaman. Padahal Payung itu tidak ngapa-ngapain, tidak punya niat apa-apa saja sudah dikira sebuah ancaman. Apalagi dalam hal kepentingan-kepentingan gini, orang Payung itu selalu mesti orang mengira wah iki dia datang
pikirannya macam-macam, padahal Pahing nyantai-nyantai saja kan, seperti itu. Nah, itu hebatnya Pahing. Maka kenapa dalam beberapa hal orang Pahing itu dianggap berbahaya, orang Pahing itu dianggap menakutkan seperti itu. Ya memang aura Pahing, apalagi pasaran Pahing itu kan nilainya paling tinggi, berarti secara perbowo, wibowo, karisma, ya pasti kabeh selalu terkait kan. Maka hati-hati bagi Anda orang-orang yang mempunyai pasangan Pahing, atau bagi Anda yang berhadapan dengan orang-orang Pahing seperti itu. Orang Pahing baik, orang Pahing hanya membutuhkan keberadaannya untuk diakui, dihargai. Selebihnya orang Pahing tidak suka sesuatu yang berlebihan juga. Orang Pahing tidak suka keserakahan. Orang Pahing tidak akan merebut apa yang bukan haknya. Tetapi jangan mengusik orang Pahing. Saat orang Pahing terusik, maka sebetulnya kamu sedang bertaruh atas kehidupan kamu sendiri. Kalau kamu punya kekuatan yang lebih, punya power yang lebih dari orang Pahing, ya tidak apa-apa, silahkan dicoba. Pahing kamu luar biasa.